Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semuanya wajah-wajahnya belum sarapan semuanya. Sudah sarapan semuanya? Sarapan silakan nanti ke kantor kami, ke ruangan kami. Di sana ada satu roti yang bisa dimasuk. Baik kawan-kawan semuanya, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan belajar ulumul Quran, lanjutkan kembali pelajaran kita. Namun sebelum itu, mari teman-teman semuanya kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan dada kita, melapangkan hati kita agar mudah untuk menerima apa yang kami sampaikan. Teman-teman sekalian, siapa yang tak kenal dengan paman Rasulullah SAW yang diancam untuk sebagai penghuni neraka? Abu Lahab. Ada satu surat khusus diturunkan oleh Allah mengancam akan Abu Lahab. Surat apa itu? Tabbat yada. Makanya diancam di situ bukan hanya Abu Lahabnya, tapi juga istrinya diancam oleh Al-Quran untuk menjadi penghuni neraka. Namun setelah itu, Abu Lahab sebetulnya masih hidup setelah turunnya surat Al-Lahab itu selama 10 tahun lamanya. Maka banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya untuk menggagalkan dakwahnya Rasulullah ini, Abu Lahab ingin menggagalkan dakwahnya Rasulullah. Para ulama sebetulnya kalau Abu Lahab mau memikirkan, mau sedikit berpikir saja untuk menggagalkan dakwahnya Rasulullah itu, Abu Lahab itu kira-kira turunnya di Madinah atau di Makkah? Abu Lahab tinggal di Makkah, dia tidak sampai ke fase Madinah. Maka surat Al-Lahab itu kira-kira turunnya di Makkah atau di Madinah? Di Makkah. Hari ini kita akan lanjutkan kembali mata kuliah ulumul Quran dengan pembahasan Makkiyah dan Madaniyah atau surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah atau surat yang diturunkan di Madinah. Tapi lebih luas daripada itu semuanya, pengertian daripada Makkiyah dan Madaniyah memiliki makna yang luas dan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebelum itu kawan-kawan semuanya, ada yang tahu apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah? Yang tahu apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah? Ya, silakan. Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah itu ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kak Fatma tadi bilang bahwa Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nanti setelah itu kami akan memberikan kesempatan bagi kawan-kawan semuanya untuk berdiskusi tentang ciri-ciri dari Makkiyah. Perhatikan dalam tabel selanjutnya teman-teman sekalian. Ada perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dalam tabel. Seperti tadi dijelaskan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah satu-satu. Maka di bagian ini kami menuliskannya dalam sebuah tabel. Secara geografis, Makkiyah memiliki arti surat atau ayat yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah yang turun di kota Madinah, baik sebelum Rasulullah hijrah maupun setelah Rasulullah hijrah. Asal surat itu turun di Makkah, maka surat itu bernama surat Makkiyah. Kalau yang turun di Madinah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Tapi setelah pembahasan tadi tentang surat Makkiyah dan Madaniyah yang begitu panjang kita jelaskan tadi, di sini kami tuliskan beberapa referensi yang bisa
teman-teman semuanya lihat dan perdalam kembali pelajaran tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada kitab Manaur dari kitab Mabaris Ulumul Quran karya Mengail Qatan, dan termasuk di antaranya ada satu jurnal yang kami tulis, jurnal berjudul Israiliyat fi Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, di situ kami beberapa paragraf juga menuliskan tentang surat-surat atau ayat-ayat yang berhubungan dengan ciri-ciri Makkiyah. Baik teman-teman, selanjutnya kawan silakan dibagi menjadi dua kelompok untuk membuka mushafnya dan mencari mana yang surat Makkiyah dan mana yang surat Madaniyah. Kemudian teman-teman memberitahu kepada kelompok yang lainnya ciri-ciri daripada surat-surat tersebut. Misal ini termasuk surah Madaniyah karena berkaitan dengan masuk dari surat Makkiyah, karena di awal surat itu dijelaskan ya yaitu orang-orang terdahulu, orang-orang kafir. baik teman-teman sekalian, setelah kita tadi membahas bersama-sama tentang Makkiyah dan Madaniyah, apakah ada pertanyaan daripada teman-teman sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, pernah izin bertanya. Tadi kan bisa sampaikan kalau misalnya surat Makkiyah itu dikatakan surat sebelum Rasulullah hijrah, setelah Madaniyah itu setelah. Tapi ini kasusnya itu misalnya setelah hijrah, tapi turunnya di Mekah. Dimaksud dinamakan dengan surat Makkiyah atau Madaniyah? Sudah ada surat yang diturunkan di Mekah, tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka daripada metode para ulama tadi, ulama boleh mengklasifikasikan surat tersebut kepada surat Makkiyah kalau dilihat daripada tempat turunnya. Dia tak peduli waktu turunnya itu kapan, yang penting dia turunnya di Mekah, maka surat itu termasuk surat Makkiyah. Dan pasti ada ulama yang berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena metodenya berbeda. Yang satu metodenya adalah tempatnya, yang satu melihatnya daripada sejarahnya. Rasulullah sudah hijrah atau belum? Kalau dilihat daripada sejarahnya, maka surat itu termasuk surat Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah? Karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Oke, begitu kawan-kawan semuanya. Nah, setelah kita mengetahui tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, dan kita juga mengetahui fungsi atau apa sih kegunaan kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, salah satunya adalah agar tafsiran daripada Al-Quran tidak melenceng, karena kita mengetahui mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh, mana ayat yang dihapus, dan mana ayat yang menghapusnya. Tidak, kita sudah mengetahui mana ayat yang turun pertama. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Belajar terus, semangat terus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa menambah lagi wawasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Silakan buka referensi yang tadi kami berikan. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.